Baik, untuk mengawali video kali ini, perkenalkan nama saya Dwi Prasetya dengan NPI 146190004 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses dari tugas proyek UAS mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Aris Sudaryanto. Untuk itu mari kita mulai. Untuk pengertian algoritma penjadwalan proses yaitu dalam sistem operasi atau operating system, tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Maka muncul permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Untuk itu, diperlukan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dirumuskanlah sebuah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue dan kemudian dilakukan proses eksekusi. Algoritma penjadwalan tersebut pun ada beberapa cara, tergantung kebutuhan kita untuk menggunakan cara yang mana. Dalam algoritma penjadwalan proses, ada beberapa cara yang dilakukan oleh CPU pada sistem operasi, diantaranya adalah FCFS, SJF, Priority Scheduling, dan Round Robin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang FCFS dan SJF. FCFS, First Come, First Serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO, queue, atau antrian dengan prinsip first in, first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Pada tabel berikut ini, ada proses dari sebuah CPU pada sistem operasi dengan arrival time atau waktu kedatangan sebuah proses, dan burst time atau waktu yang dibutuhkan untuk sebuah proses dari P1 sampai dengan P4. Kemudian, kita akan menggambar Gantt chart untuk menentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Pada saat yang ke-0, ini P1 masuk karena dia arrival time-nya 0, maka dia langsung diproses. Kemudian pada saat waktu yang kedua, P2 masuk. Saat yang ke-7, arrival time-nya P3, P3 masuk. Dan saat yang ke-11, P4 masuk. Pada saat yang ke-8, yang seharusnya diisi oleh P1, tetapi P1 diproses langsung oleh CPU karena dia tidak memiliki waktu tunggu atau arrival time. Maka dari beberapa antrian ini, P2 lah yang akan dilanjutkan prosesnya, karena dia posisinya setelah dari P1. P2 memiliki burst time 7. Kemudian di proses selanjutnya, ini bernilai 15. Nilai ini dari mana kita dapatkan? Dari burst time P1 yang memiliki nilai 8, kemudian ditambah burst time P2 yang memiliki nilai 7. Ini P2 selesai di nilai yang ke-8. Kemudian kita lanjutkan secara berurutan, yaitu proses P3, yang dimana dia memiliki burst time 10. Di sini kita kasih nilai 25, yaitu hasil dari 15 tambah 10 dari burst time P3. P3 selesai di waktu yang ke-15. Kemudian kita melakukan proses dari P4. P4 dia memiliki burst time 6. Jadi kita tambahkan di waktu antrian P4 dengan burst time 6. Maka hasilnya adalah 31. P4 selesai di waktu yang ke-25.
Kemudian kita menentukan waiting time dari masing-masing proses. P1, karena dia tidak memiliki arrival time, jadi dia langsung diproses oleh CPU. P2, ini proses saat di waktu yang ke-8, kemudian dikurangi waktu arrival time-nya, yaitu 2. Di sini kita dapatkan nilai waiting time-nya adalah 6. P3, ini diproses saat di waktu yang ke-15, kemudian dikurangi waktu arrival time-nya, yaitu 7. Di sini kita dapatkan nilai waiting time-nya adalah 8. P4, ini diproses saat di waktu yang ke-25, kemudian dikurangi waktu arrival time-nya, yaitu 11. Di sini kita dapatkan nilai waiting time-nya adalah 14. Kita jumlahkan, hasilnya 28. Setelah itu, kita diminta untuk menghitung rata-rata waktu tunggu atau average waiting time, yaitu 28 dibagi jumlah proses 4 dan mendapatkan 7 satuan waktu. Kita lanjut di algoritma SJF. Algoritma ini memungkinkan setiap proses yang memiliki burst time, waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan otomatis waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma SJF memiliki dua jenis, yaitu SJF primitive dan SJF non-primitive. Kita mulai dari SJF non-primitive. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil, jadi jika proses datang yang memiliki arrival time yang sama, maka proses burst time-nya yang paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dahulu. Berikut ini kita selesaikan tabel di bawah ini dengan algoritma SJF non-primitive. Dalam diagram Gantt chart, pada saat yang ke-0, P1 yang memiliki burst time 7 akan langsung diproses. Kemudian pada saat yang kedua, P2 memiliki nilai 4. Pada saat yang keempat, P3 memiliki nilai 1. Dan pada saat yang kelima, P4 memiliki nilai 4. Ini angka yang di atas 0245 ini dari arrival time. Yang di bawah ini dari burst time. Kemudian pada saat waktu yang ke-7, P1 telah diproses terlebih dahulu. Karena dia tidak memiliki arrival time atau waktu kedatangan, maka dalam antrian ini P3 memiliki nilai yang terkecil, maka P3 lah yang diproses terlebih dahulu. Jadi P3 ini nilai 1 yang terkecil dari semua proses. Maka P3 lah yang akan diproses terlebih dahulu. Kemudian pada saat yang ke-8, di antara antrian ini diisi P2 dan P4. Maka P2 lah yang akan diproses karena P2 lebih dulu dari antara P4. Di sini P3 telah selesai. Ini 8 didapatkan dari jumlah burst time-nya P1 ditambah burst time-nya dari P3, maka 8. Kemudian pada saat yang ke-12 masuk P4, diproses hingga waktu yang ke-16. Ini ada pertambahan 4, 8 tambah 4, 12 ini. Dan 12 tambah 4 sama dengan 16. Nah selanjutnya kita akan cari waiting time dari keempat proses tersebut. P1, waktu time-nya adalah 0 karena dia langsung diproses. Kemudian dilanjutkan dengan P2 karena P2 diproses pada saat yang ke-8 dan P2 berada di posisi yang kedua. Jadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. P3 diproses saat yang ke-7 dan P3 berada di posisi yang keempat. Jadi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Ini maksudnya diproses selesainya. P2 selesai di antara nomor 8. P4 diproses saat yang ke-12 dan P4 berada di proses yang ke-5. Maka 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Kita jumlah keempat proses tersebut dan mendapatkan nilai 16.
Dan untuk rata-rata waktu tunggu atau arrival average waiting time 16 dibagi ke 4 proses, kita akan mendapatkan 4 satuan waktu. Kita lanjut di SJF primitive. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Primitive SJF sering disebut juga SJF scheduling. Dari tabel di bawah ini, kita tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma SJF primitive. Pada saat yang ke-0, P1 masuk dengan memiliki nilai 7. Kemudian pada saat yang kedua, P1 yang tadi nilainya 7, saat masuk di antrian P2, maka nilainya akan menjadi 5. Karena saat terjadinya proses berlangsung P1 dikurangi oleh proses ini. Jadi, 7 dikurangi 2, dia 5. Kemudian, di waktu yang keempat, di sini P2 nilainya adalah kemudian saat yang kedua ini P2 yang akan diproses. Dia menunggu di antrian. Di sini kan ada P1, P2, P3. Yang terkecil di sini adalah P3, maka P3 lah yang akan diproses terlebih dahulu. Kemudian pada saat yang kelima, P3 selesai. Di antara P4, P2, dan P1, P2 yang terkecil nilainya. Maka dia akan diproses selanjutnya. Di sini 7 ada penambahan dari P2. Kemudian dalam antrian ada P4 dan P1. P4 nilainya lebih kecil, maka dia diproses terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan waktu yang ke-11. Dari 7 ditambah 4, 11. Sekarang tinggal P1, 5. Dari 11 tambah 5 sama dengan 16. Kemudian kita hitung waiting time dari keempat proses tersebut. P1 yang memiliki arrival time-nya 0 ditambah dengan 11, di mana 11 ini adalah waktu di mana diselesaikannya proses dari P1 dan dikurangi waktu yang kedua, maka hasilnya adalah 9. P2 selesai pada saat di waktu yang kelima, kemudian dikurangi di waktu yang keempat, maka hasilnya adalah 1. P3 selesai di waktu yang keempat. Karena P3 nilai yang paling terkecil dan langsung diproses, maka 4 tukar 4 hasilnya 0. Dan P4 selesai pada saat waktu yang ke-7 dan mulai mengantri di saat waktu yang kelima, maka dari 7 tukar 5, maka hasilnya adalah 2. Kita jumlahkan, hasilnya 12. Setelah itu, kita tentukan rata-rata waktu tunggu atau average waiting time dari keempat proses tersebut. Maka 12 dibagi keempat proses sama dengan 3 satuan waktu. Sekian penjelasan kami tentang materi ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.